Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita perhatikan lebih lanjut materi kita. Sebenarnya di awal sudah menyampaikan proses beracara di MK. Lebih khusus lagi akan dibahas sesuai dengan materi yang ada di buku Mahkamah Konstitusi, ya. Bab 4 bisa dilihat di buku ini, ya. Kaitan dengan permohonan mengajukan gugatan ke MK. Dalam hukum acara MK, pengajuan permohonan, lihat pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK. Kalau ada kuasa hukumnya, silahkan diperbolehkan. Penasihat hukum, silahkan. 2. Permohonan sebagaimana ayat 1 ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, pengacaranya. Ditulis bahasa Indonesia 12 lengkap. Pasal 30, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai 1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 3. Tadi 2, ya sekarang 3. Pembubaran partai politik. 4. Perselisihan hasil pemilu dan pendapat DPR. Presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden RI. Syarat dan isi permohonan pasal 31 ayat 1 memuat nama dan alamat pemohon. Uraian dasar permohonan, apa dasar hukumnya, apa dalil-dalilnya harus dikemukakan. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan, apa yang mau diputuskan, harus jelas. Pasal 2 disertai alat bukti mendukung permohonan. Selanjutnya, siapa yang boleh memohon, mengajukan permohonan? Legal standing. Tidak semua orang dapat mengajukan gugatan seperti hukum acara perdata. Standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Standing to sue, banyak yang dirugikan. Dikenal di Amerika. Permasalahan yang cukup perlu diselesaikan di depan pengadilan. Syarat-syarat standing to sue ada 3. 1. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat khusus atau aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya berisi potensial. Ada hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya undang-undang. Kemungkinan adanya keputusan kerugian dihindarkan atau untuk dipulihkan. Bab 5 bisa Anda juga lihat, baca juga di buku MK. Persidangan di MK ini secara singkat.
pemeriksaan pendahuluan. Diperiksa dulu setelah terdaftar, ya. Nanti panitera khusus yang akan memeriksa itu. Sudah cukup syarat-syarat atau belum. Ya. Kalau belum cukup, bisa dikembalikan lagi kepada pemohon. A. Tujuan pemeriksaan. Jelas, supaya jelas, terlihat syarat-syarat yang diajukan, bukti-bukti nyata yang diajukan ke persidangan itu. Laporan panel pada pleno. Setelah selesai pemeriksaan oleh yang bertugas, para hakim yang bertugas itu nanti baru akan dilaporkan secara panel pada pleno. Kelengkapan para hakim di situ bermusyawarah. Tahap kedua, pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan harus hadir kuasa hukumnya kalau dia mewakilkan kepada kuasa hukum atau yang bersangkutan pemohon hadir. Yang lanjutnya jalannya persidangan. Jalannya persidangan sebagaimana tugas-tugas para hakim, ya, untuk melaksanakan tugasnya. Memeriksa hal-hal yang perlu, apa-apa yang diajukan oleh para pemohon. Diperiksa sudah benar atau belum, sudah cukup atau tidak, dan kemudian nanti akan segera diputuskan. Masuknya terkait dalam proses prejudicial kesil. Demikian, semoga menjadi paham dan maklum. Syekh.